Hukum jual beli online, termasuk saya kan menitipkan barang di perusahaan itu memang nggak ditungguin Gus, jadi nggak ada proses akad langsung gitu. Jadi barang ditinggal, orang bayar, terus ambil barang gitu. Tapi udah ada keterangannya harganya itu gimana Gus secara hukumnya? Gitu. Ah, fikih, hukum, ya sekarang fikih kan disempitkan maknanya menjadi hukum. Ya. Hukum itu kan tujuannya untuk melindungi kedua belah pihak, karena jual beli itu harus fair, harus adil, harus saling ridho. Gitu. Nah misalnya apa itu tata caranya, misalnya apakah pakai akad, apakah macam-macam, itu kan sebenarnya hanya prosedur untuk mencapai tujuan yaitu fairness tadi, yaitu adil, tidak ada yang dirugikan, dan ridho sama puasnya. Nah itu tentu saja masing-masing zaman akan berbeda caranya itu. Kalau zaman dulu ya nggak mungkin, kalau misalnya zaman dulu kan nggak pernah ada barang itu terus dilabeli harga macam-macam. Kemudian nggak ada internet. Nah sesuai dengan perkembangan keadaan, yang penting kalau sama tidak merugikan, sama-sama menguntungkan dan sama-sama memuaskan, maka itu sudah memenuhi tujuan dari fikih itu sendiri. Nah ini kan bisa dinalar, karena fikih itu kan sebenarnya nalar, soal nalar saja. Caranya bisa beda-beda, gitu loh. Kalau soal hukum, dan ini penting ya, karena kadang-kadang itu kita lihat di medsos itu, ada orang menjelaskan mengenai satu hukum tertentu, tapi kaku banget gitu loh, tidak melihat perkembangan keadaan. Hukum itu kan mengikuti perkembangan keadaan. Hukum akan berubah ketika keadaan berubah. Kan kaidahnya seperti itu. Ya kan? Ini kita perlu buka-buka lagi soal apa itu kok soal apa? Kitab fikih ya. Jadi intinya itu Islam itu kan ya'muru bil ngadli. Nah, Innallaha ya'muru bil ngadli. Allah itu menyuruh perbuatan adil dalam segala hal, dalam jual beli, kalau di situ nggak ada unsur penipuan, nggak ada unsur apa itu merugikan pihak lain, ya it's okay, karena memang ya apa itu prosedur fikih itu tujuannya seperti itu. Dan ini makanya kita sambut dengan sangat bergembira dengan apa itu instruksi PBNU mengenai fikih peradaban. Nah, fikih peradaban itu nanti ya terkait dengan banyak hal gitu, termasuk yang isu-isu kontemporer yang sederhana seperti jual beli dan seterusnya. Tapi memang awalnya memang konsep tentang relasi warga bangsa, orang beragama dengan negara, orang beragama satu dengan agama lain, dan apa itu relasi secara internasional. Tapi nanti kan detail-detailnya pasti sampai juga mengenai hukum-hukum keseharian juga. Jadi kalau kita belajar fikih itu yang penting itu kita belajar bernalar, berpikir logik gitu. Bukan kok apa itu ini harga mati. Itu kan petunjuk teknis dengan kayak misalnya begini ya, kalau contoh misalnya begini. Kalau orang haji itu saya nggak tahu kalau sekarang ya. Orang haji itu zaman dulu kan kemana-mana harus bawa paspor kan. Nah tujuannya itu kan supaya orang itu kalau dia bingung, kalau dia ketahuan oh ini paspornya dari ini, gantungkan kan itu. Nah kalau udah biasa ke luar negeri macam-macam nggak usah. Masa kita ke Belanda gantungin paspor. Kita ke Perancis enggak juga toh. Tapi kalau enggak pernah pergi kemana-mana, ya harus pakai. Nanti khawatirnya dia bingung, dia tersesat jalan atau apa. Nah intinya itu yang sebenarnya kan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah itu kan sedikit. Nah jangan ditambah-tambah. Apa-apa terus jadi haram itu jangan. Itu berbahaya, itu merusak agama nanti. Makanya saya menentang orang yang beragama dengan rigid, dengan apa-apa nggak boleh, pakai HP nggak boleh, medsos nggak boleh, main musik nggak boleh, dan seterusnya. Itu kayaknya memperjuangkan agama, tapi sebenarnya itu dia sedang meruntuhkan agama. Karena filosofi Islam itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kalian dalam beragama itu menghendaki yang mudah-mudah. Dibuat gampang agama itu, jangan dibuat apa-apa nggak boleh. Mulailah dari apa-apa boleh. Gitu. Kira-kira kayak gitu Mas. Jadi mungkin kalau kita mau memahami fikih ya
memang sebaiknya kalau anu ya belajar usul fikih. Tapi kalau enggak itu sebenarnya intinya ini mau logis apa enggak logis gitu aja.